Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Triaksono akan menyampaikan materi tentang psikologi konseling. Materi pertama adalah pengantar psikologi konseling. Pada pertemuan pertama di perkuliahan, tentunya kita sampaikan dulu tentang RBS, kontrak, dan hal-hal lain terkait perkuliahan. Namun untuk pembahasan kali ini akan kita lewati dan kita langsung masuk ke materi pengantar. Dalam materi pengantar psikologi konseling ini, terdapat beberapa istilah yang terkait dengan konseling, yaitu pembimbingan atau konsultasi dan psikoterapi. Kita akan membedakan atau membandingkan antara pembimbingan, konseling, dan psikoterapi. Meskipun terdapat perbedaan, namun pada praktiknya, ketiga hal tersebut saling terkait satu sama lain. Yang pertama adalah pembimbingan, yaitu suatu upaya untuk memberikan bantuan atau memfasilitasi orang yang membutuhkan bimbingan, agar nantinya orang tersebut mampu menentukan pilihan atau mengambil keputusan. Dalam pembimbingan, hubungan atau relasi antara pembimbing dan yang dibimbing tidaklah setara. Artinya, pembimbing diharapkan lebih tahu atau lebih berpengalaman dibandingkan orang yang dibimbing. Contoh dalam pembimbingan adalah orang tua sebagai pembimbing terhadap anak sebagai yang dibimbing, guru terhadap siswa, dosen pembimbing akademik terhadap mahasiswa bimbingannya, tokoh masyarakat terhadap masyarakat, tokoh agama terhadap umat, pelatih kepada pemain, atau mungkin juga suami terhadap istri. Oleh karena itu, yang belum menikah, semoga segera meraih jodohnya, sehingga nantinya suami dapat berperan sebagai pembimbing dan sang istri menjadi yang dibimbing. Perlu kita garis bawahi bahwa pembimbingan adalah bagian dari konseling, sehingga dapat kita perhatikan di sekolah ada yang namanya guru bimbingan dan konseling atau guru BK. Itu sekilas tentang pembimbingan. Berikutnya adalah konseling. Konseling merupakan bantuan profesional dari pemberi layanan sebagai upaya agar orang yang membutuhkan bantuan dapat menyesuaikan diri atau mendapatkan solusi atas masalahnya. Orang yang memberikan bantuan atau layanan secara profesional dalam konseling antara lain konselor, psikolog, dan guru BK. Sedangkan orang yang membutuhkan bantuan sehingga datang ke profesional seperti psikolog, konselor, atau guru BK disebut sebagai konseli atau klien. Jika kita bandingkan atau bedakan dengan pembimbingan, kegiatan konseling menekankan pada istilah profesional, sehingga untuk menjadi pemberi bantuan atau layanan dalam kegiatan konseling adalah orang-orang yang memiliki pendidikan formal dalam bidang konseling dan memiliki pengalaman atau melakukan praktik konseling profesional dengan supervisi, yang dapat juga dibuktikan dengan legalisasi seperti ijazah pendidikan dan surat izin praktik. Persamaan dan keterkaitan antara pembimbingan dengan konseling adalah keduanya sama-sama sebagai upaya pemberian bantuan, layanan, dan fasilitasi terhadap orang yang membutuhkan bantuan agar dapat menyesuaikan diri, termasuk di dalamnya adalah menentukan pilihan atau pengambilan keputusan. Dan yang mungkin perlu kita ingat lagi adalah pembimbingan merupakan bagian dari konseling. Definisi lain konseling dari ACA atau American Counseling Association adalah konseling sebagai aplikasi kesehatan mental, prinsip-prinsip psikologis atau perkembangan manusia melalui intervensi kognitif, afektif, perilaku, atau sistemik sebagai strategi untuk meraih kesejahteraan, pertumbuhan pribadi, atau perkembangan karir, serta menangani kelainan atau gangguan.
Dari definisi ini mungkin jika sedikit kita uraikan adalah bahwa konseling merupakan suatu kegiatan atau program yang tujuannya untuk meraih kesehatan secara mental dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi yang digunakan dalam konseling. Sehingga di dalamnya terdapat berbagai pendekatan konseling seperti konseling Adlerian, konseling behavior, konseling kognitif perilaku, konseling berfokus pribadi atau client center, dan lain sebagainya. Penggunaan prinsip-prinsip psikologi yang tertuang dalam berbagai pendekatan konseling tersebut mengintervensi, baik secara kognitif, afektif, perilaku, maupun sistemik. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya, pendekatan konseling juga mengarah pada konseling integratif, yaitu suatu pendekatan konseling dengan menggabungkan beberapa pendekatan-pendekatan sebelumnya atau menggunakan integrasi dari beberapa teknik-teknik dalam berbagai pendekatan konseling. Hal-hal tersebut sebagai upaya untuk meraih tujuan yang tadi telah disebutkan, yaitu kesehatan mental, yang dapat meliputi pertumbuhan pribadi, perkembangan karir, dan pemulihan dari gangguan psikologi. Selanjutnya adalah psikoterapi. Pada awalnya, psikoterapi diidentikan dengan psikoanalisis, fokus pada masalah intrasikis, kedalaman bawah sadar, bahkan perubahan dan konstruksi kepribadian yang radiks atau mengakar. Karena permasalahan saat ini dianggap berasal dari pengalaman dan permasalahan awal pada masa anak-anak. Sehingga psikoterapi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan konseling. Psikoterapi pada awalnya terkait dengan medis, pemulihan atau penanganan psikopatologi, termasuk perilaku maladaptif atau abnormalitas. Oleh karena itu, banyak tokoh-tokoh awal psikoterapi, khususnya psikoanalisis, adalah seorang psikiater dan menyebut kliennya sebagai pasien. Pada perkembangannya, batas antara konseling dan psikoterapi semakin kabur, karena keduanya sama-sama berbasis pada kontak, teori, dan teknik psikologi. Di samping itu, konseling dan psikoterapi dapat digunakan secara bersamaan sesuai dengan kondisi klien. Misalnya, kita sering mendengar istilah konseling dan psikoterapi perilaku. Ketika kita hanya membatasi konseling pada kegiatan seperti mendengar, memiliki kepedulian dan empati, maka itu tidak cukup untuk membantu klien yang mengalami fobia pada hewan tertentu. Sehingga seorang pemberi bantuan profesional seperti psikolog, konselor, maupun guru BK jika kliennya adalah siswa, diharapkan juga memberikan terapi-terapi perilaku seperti desensitisasi sistematik, pemaparan gradual, dan juga relaksasi. Beberapa ahli konseling dan psikoterapi juga buku-buku saat ini tidak terlalu membedakan atau memisahkan antara istilah konseling dengan psikoterapi. Sehingga judul buku dan istilah yang digunakan adalah konseling dan psikoterapi. Berikut ini adalah beberapa rujukan atau pustaka yang saya gunakan, yaitu penulis Gleding tahun 2015 dengan judul buku Konseling Profesi yang Menyeluruh. Penulis Mapiare tahun 2002, judul buku Pengantar Konseling dan Psikoterapi. Serta penulis Palmer tahun 2011 dengan judul bukunya Konseling dan Psikoterapi. Itulah untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.